Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel memiliki tanggung jawab untuk mempersembahkan korban-korban persembahan. Nah, korban-korban persembahan ini ada banyak dalam kehidupan bangsa Israel. Ada korban bakaran, korban penghapus salah, korban pendamaian, dan berbagai korban-korban lainnya. Nah, adapun tujuan dari korban-korban persembahan ini berbeda-beda. Yang pertama yaitu untuk pendamaian atas segala kesalahan dan dosa, karena ketika manusia berdosa, ketika manusia melakukan kesalahan, maka manusia berdosa, dan dosa ini yang memisahkan manusia dari kasih Allah. Alkitab berkata bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar, tetapi yang menjadi jurang penghambat rekamu dengan Allahmu, yaitu segala kejahatanmu. Nah, untuk itu perlu diperdamaikan melalui apa? Alkitab berkata tanpa darah tidak ada penghapusan dosa. Berarti darah harus tertumpah. Nah, darah ini tertumpah sebagai bentuk pengakuan manusia bahwa ia salah, sebagai bentuk pengakuan manusia bahwa ia telah berdosa, sebagai bentuk pengakuan manusia bahwa saya tidak akan ulangi lagi. Itu sebabnya darah harus tertumpah. Dan ketika darah tertumpah, darah domba, darah lembu, nah ketika darah itu tertumpah, maka pendamaian terjadi. Segala kesalahan dan dosa manusia bukan dihapuskan, tetapi ditutupi oleh darah yang tertumpah itu. Yang kedua, untuk apa korban-korban ini? Apa tujuannya? Untuk pemulihan atas segala kegagalan manusia. Ketika manusia gagal, maka yang terjadi adalah manusia akan melewati penderitaan, manusia akan melewati kesengsaraan. Tetapi ketika darah sudah tertumpah, maka apa yang terjadi? Manusia akan dipulihkan. Kejahatan tidak punya kuasa lagi karena harganya sudah dibayar. Lalu yang ketiga, tujuan dari korban-korban persembahan ini untuk menghadirkan berkat dan kuasa Allah. Karena tadi sudah ditegaskan bahwa dosa, kejahatan, kesalahan manusia memisahkan manusia dari Allah. Tetapi darah ini sebagai jembatannya untuk apa? Untuk berkat dan kuasa Allah turun dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dapat kembali mengalami segala hal yang baik dari Allah. Lalu yang keempat, apa tujuan dari korban-korban persembahan? Untuk menghadirkan Shekinah atau kemuliaan Allah, sehingga manusia yang diciptakan dalam kemuliaan Allah, lalu akibat dosa rusak ciptaan manusia, maka oleh darah kembali dipulihkan, kemuliaan Allah hadir, sehingga manusia dapat memandang Allah dan merasakan kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang korban-korban persembahan. Pada zaman dahulu, pada zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel harus mempersembahkan korban-korban persembahan dari binatang-binatang yang tidak cemar, dari binatang-binatang yang halal, dari binatang-binatang yang bersih di pemandangan Tuhan. Tetapi pada zaman ini, apa yang harus kita persembahkan? Betul, darah
kambing, domba, lembu sudah tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena darah Kristus sudah tertumpah buat kita. Karena itu yang kita persembahkan hari ini, kata Alkitab, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam program ini kita masuk dalam pembahasan tentang korban-korban persembahan yang kita mau sama-sama belajar dari Yeskel pasal 45. Yeskel pasal 45 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Yeskel 45 ayat yang ke-18 sampai 25. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop persembahan-persembahan dalam hari-hari raya. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mesbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikian engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ke-7 demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian kau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruslah kamu merayakan hari raya Paskah, dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Selama 7 hari, hari raya itu, ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercela. Dan untuk korban penghapus dosa, tiap hari seekor kambing jantan. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan dan minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan ke-7, pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan minyak. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang peraturan pada zaman perjanjian lama ini, bangsa Israel harus mempersembahkan korban-korban yang demikian banyak, baik korban-korban di hari biasa maupun korban-korban di hari raya. Tapi pada zaman ini, kita tidak lagi harus mempersembahkan korban-korban bakaran itu, karena Kristus telah menggenapi semua hukum Taurat. Itu sebabnya sebelum Yesus menyerahkan dirinya, dia berkata, sudah selesai. Karena apa? Karena manusia sudah tidak lagi perlu mempersembahkan korban-korban itu. Kristus menjadi korban yang sempurna buat kita. Namun pertanyaannya, betulkah tidak ada korban lagi yang harus kita persembahkan? Ada, yaitu korban diri kita, tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang sejati di hadapan Tuhan. Karena itu dalam mempersembahkan korban ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, karena sekarang yang kita persembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan, maka kita harus mempersembahkannya dengan sukacita. Artinya apa? Artinya kita perlu melayani Tuhan dengan sukacita. Artinya kita perlu melakukan firman dengan sukacita. Apapun yang kita kerjakan dengan sukacita. Kadang-kala kita harus mengalah, kadang-kala kita harus sabar, kadang-kala kita harus berjuang untuk menghadapi sesuatu, tetapi kita lakukan dengan sukacita. Kenapa? Karena Kristus telah menebus kita, Kristus telah mendamaikan kita, Kristus telah menyelesaikan segala sesuatunya buat kita. Karena itu kita harus mempersembahkan diri kita, tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama dengan sukacita, yang kedua dengan terus menerus, artinya continue. Tidak bisa hari Minggu kita persembahkan diri kita di hadapan Tuhan, sementara hari Senin sampai hari Sabtu kita bebas berbuat dosa. Itu adalah persembahan yang terus menerus. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin persembahan yang setengah-setengah, bahwa hari ini kita persembahkan hidup kita, tetapi besok kita pakai lagi hidup kita untuk dosa. Alkitab berkata bahwa pakailah tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran.
kebenaran. Jangan lagi pakai untuk senjata dosa dan kelaliman. Itu sebabnya kita harus mempersembahkan tubuh kita, yang pertama dengan sukacita, yang kedua dengan terus menerus, dan yang ketiga dengan kesucian dan kebenaran. Artinya saudaraku, kita membiarkan diri kita terus disucikan. Bagaimana disucikannya? Yesus dengan tegas berkata, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Kita bersih, kita disucikan bukan karena perbuatan, tapi kita disucikan oleh dua hal penting. Yang pertama oleh darah Kristus, dan yang kedua oleh ketaatan akan firman. Artinya setelah kita disucikan oleh darah Kristus, berarti kita harus berjalan dalam kesucian dan kebenaran, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Praktekkan firman, apa yang kita mengerti, apa yang kita tahu, kita lakukan dalam kehidupan kita, maka Tuhan menyempurnakan kesucian dan kebenaran ini. Haleluya. Jadi yang pertama kita harus mempersembahkan tubuh kita, hidup kita dengan sukacita. Yang kedua dengan terus menerus. Yang ketiga dalam kesucian dan kebenaran. Dan yang keempat dengan tidak berkesudahan. Artinya apa? Setia. Bukan hanya minggu ini, bukan hanya bulan ini, bukan hanya tahun ini, bukan hanya pada masa-masa yang indah, masa-masa yang penuh berkat, tetapi dalam segala keadaan, dalam segala situasi, tak berkesudahan. Kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan memperoleh selamatnya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah tidak ada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba doa juga buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena rindu mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, kiranya anugerah kasih kuasa berkat Tuhan tercurah, sehingga hidup kami makin hari makin dipulihkan, dan hidup kami makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, dan makin menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.